Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Roshidah dengan nomor NIM 101200194 dari kelas HKIG semester 3 jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan membahas tentang pembaruan modernisme dan reaktualisasi pemikiran hukum Islam mulai abad ke-19 Masehi. Rumusan masalah. A. Pengertian modernisme dan reaktualisasi hukum Islam. B. Sejarah modernisme dalam hukum Islam. C. Gerakan dan aliran-aliran pembaruan hukum Islam pasca kejumutan dan taklid. D. Faktor-faktor yang mendorong pembaruan hukum Islam. Pembahasan. A. Pengertian modernisme dan reaktualisasi hukum Islam. 1. Pengertian modernisme. Modernisme Islam adalah sebuah ideologi politik yang dirumuskan oleh kaum modernis untuk menjadi basis bagi seluruh gerakan politik. Kaum modernis meyakini dan menerima Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, berlaku sebagai petunjuk bagi umat manusia sepanjang zaman. Sebagai ajaran universal, maka dalam penataan kehidupan masyarakat, ajaran Islam memberikan petunjuk-petunjuk yang bersifat umum, tidak detail. Hal itu diyakini sebagai kebijaksanaan ilahi agar Islam mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Dalam menghadapkan Islam dengan tantangan zaman itu, kaum modernis menggalakkan jihad, mendorong tumbuhnya pemikiran baru. Tiap zaman akan memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu pemikiran harus tetap terbuka, tidak terkungkung oleh warisan tradisi masa lalu. Kaum modernis harus tegas menolak sekularisme agama dengan kehidupan sosial dan politik tidak bisa dipisahkan. Islam mencakup segalanya. Islam tidak hanya berurusan dengan akhirat, tapi juga berurusan dengan kehidupan duniawi. 2. Pengertian reaktualisasi hukum Islam. Reaktualisasi atau pembaruan hukum Islam adalah gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum yang lama yang tidak sesuai dengan kemaslahatan manusia zaman sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentakikan. Dengan pentakikan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad. Dikatakan lebih mudah karena hanya mengkoreksi sebuah pendapat. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam. Sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Penetapan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru mengandung dua unsur. 1. Menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya. 2. Menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuannya, tapi tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia sekarang. Maksudnya yaitu ketentuan hukum lama yang merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan syariat dengan mempertimbangkan pengetahuan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern. 3. Sejarah modernisme dalam hukum Islam.
Modernisme Islam adalah sebuah pergerakan Islam yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari Barat seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, dan rasionalitas. Pergerakan ini muncul pertama kali pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap perubahan pesat yang terjadi akibat dominasi Barat terhadap dunia Muslim. Para pendirinya meliputi 1. Muhammad Abduh, seorang syekh di Universitas Al-Azhar. 2. Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh gerakan modernisme Islam pertama kali memakai istilah Salafiyah untuk menyebut upaya mereka untuk memperbarui pemikiran Islam. Tetapi gerakan Salafiyah sangat berbeda dengan aliran yang kini disebut Salafiyah. Pada zaman ini, zaman modern menjadi relevan bukan semata karena namanya yang menarik, tetapi karena kandungan substantifnya yang disebut modernitas. Dalam wacana pemikiran tentang modernitas ditemukan banyak sekali saran dan pendapat tentang nilai-nilai fundamental dari modernitas tersebut. Menurut pandangan Syahrin Harahap, beliau berpendapat bahwa manusia modern yaitu manusia yang telah menghayati modernitas dan menganut dan menerapkan nilai-nilai fundamental sebagai berikut. 1. Penghormatan terhadap akal manusia. Modern menghormati akal sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jujur dan memiliki tanggung jawab personal. 3. Kemampuan menunda kesenangan sesaat demi kesenangan abadi. 4. Komitmen waktu dan kerja etos tinggi. 5. Keyakinan akan keadilan yang merata. 6. Penghargaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan. 7. Mempunyai perencanaan masa depan. 8. Penghargaan terhadap bakat dan kemampuan. Dalam konteks sejarah Islam, modernitas jelas menjadi tujuan atau cita-cita utama dalam 2 abad terakhir. Ini dikatakan dengan tetap mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang terkadang sangat tajam tentang apa yang dimaksud dengan modernitas tersebut. Rangkaian pengupayaan yang dilakukan untuk mencapai modernitas itu disebut dengan modernisasi. Akan tetapi, ada orang-orang Islam yang cenderung memandang negatif terhadap modernisasi. Modernisasi dianggap sebagai produk Barat. Kaum muslimin memandang dengan mengikuti peradaban di Barat akan menimbulkan sekularisasi atau yang menyimpang dari agama. Modernisasi di Barat juga memiliki keunggulan di bidang pengetahuan dan teknologi, tapi tidak semua konsep modernisasi Barat diterima oleh kaum muslimin. Tetapi modernisasi itu tetap dapat disesuaikan dengan pemikiran-pemikiran dalam ajaran Islam. 3. Gerakan dan aliran-aliran pembaruan hukum Islam pasca kejumutan dan taklid. Dalam perkembangannya, Islam baik secara etnografis maupun geografis menyebar luas dari segi intelektual maupun mengembangkan umat Islam menjadi berbagai pengetahuan mulai dari ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, tasawuf, filsafat, dan lainnya. Terutama pada masa 4 abad pada periode tersebut. Di zaman itu, para pemikir Islam bekerja sekuat-kuatnya melakukan ijtihad sehingga terbina apa yang kemudian dikenal sebagai kebudayaan Islam setelah kurun waktu kurang lebih 5 abad sampai ke puncak kejayaan. Sejarah mengalami kemerdekaan. Sedangkan Islam mengalami kemunduran, masa demi masa kemundurannya semakin terasa. Pintu ijtihad dinyatakan tertutup dan digantikan dengan taklid. Islam itu ada 2, yaitu gerakan pembaruan pramodern dan masa modern. Gerakan pembaruan pramodern pasca Ibnu Taimiyah mengambil bentuknya terutama pada abad ke-17. Sementara gerakan modern terutama dimulai saat jatuhnya Mesir di tangan Napoleon Bonaparte, yang kemudian menginsyafkan umat Islam tentang rendahnya kebudayaan dan peradaban yang demikian, serta memunculkan kesadaran akan kelemahan dan keterbelakangan. Walaupun gerakan pembaruan terbagi menjadi 2, namun gerakan pembaruan tersebut pada dasarnya sama dengan gagasan pokok Ibnu Taimiyah yang dipandang sebagai babak tajdid, yaitu gerakan-gerakan pembaruan tersebut mengedepankan rekonstruksi sosial moral masyarakat Islam. 4. Faktor-faktor yang mendorong pembaruan hukum Islam.
Faktor-faktor yang mendorong pembaruan hukum Islam yaitu: 1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma di dalam kitab fikih klasik tidak begitu jelas mengaturnya. Sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi sangatlah mendesak untuk diterapkan. 2. Pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya. 3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi hukum dalam membuat hukum nasional. 4. Pengaruh para pembaru pemikiran hukum Islam baik nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi. Secara legal formal, pembaruan hukum Islam Indonesia ditandai dengan adanya peranan pengadilan agama dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tahun 1975 yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya yang substansinya mencoba menggeser nilai-nilai fikih klasik kepada nilai-nilai baru. Pihak lain yang dituntut berperan dalam pembaruan hukum Islam adalah mereka para hakim pengadilan agama, para hakim dibebani tugas untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum Islam yang berkembang di masyarakat. Dengan ijtihad mereka menemukan hukum baru terhadap suatu peristiwa, yaitu menggunakan metode qiyas, istihsan, satu zariah, urf, dan masalah. Tujuan pembaruan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan keadilan manusia. Pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern, untuk mengaktualisasikan hukum Islam atau untuk menjembatani ajaran teoritis dalam kitab-kitab fikih hasil pemikiran para mujtahid dengan kebutuhan masa kini. Itu dapat ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama, memberikan kebijakan administrasi. 2. Membuat aturan tambahan. 3. Melakukan reinterpretasi dan reformulasi. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan bila ada yang ditanyakan, silakan dipertanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.